Iki cari busine ireng terus. Ireng nang apa donge? Ireng BBM atau ireng oli? Ini ireng oli ya. Skor klep cek seal klep Pak. Busine anyar kita ibu sini. Busine iki NGK. Oke bola. Oh. Iki teles oli bola, ora teles BBM nek iki. Teles oli nih iki, Pak. Aku tak cek, Pak. Wis. Ora sah basa-basi. Bongkar head, skor, cek seal klep, terus cek ring piston. Biasanya ini ireng. Nah, seal klep iki. Nek piston mungkin aman. Seal klep prediksi pertama. Prediksi awal. Win 100 Pak, proses cek audio. Cek audio. Cek. Di depan masih hujan bolo. Mudah-mudahan mikrofon ini berfungsi dengan baik. Oke Pak, Win 100 ini dengan proses ya Pak. Proses naik. Nah ini Pak punya jenengan sudah tak holter untuk buringnya Pak. Jadi untuk ukurannya punya jenengan itu masih standar. Nah ini naik di oversize 0,25 Pak. Nah untuk holterannya itu istimewa bolo. Untuk holterannya itu istimewa. Untuk honing dan jarak clearnya juga istimewa. Oversize di 0,25. Yang sebelumnya itu piston ukuran standar ya. Mungkin yang masih gabung kenapa diganti piston Mas, masalahnya itu businya itu Mas. Untuk busi ya, busnya itu basah oli Mas ketika diparkir lama, ketika mau dihidupkan itu tidak bisa karena di bagian punggung piston beserta juga ring pistonnya itu sudah aus. Nah ini untuk bagian punggung piston. Nah untuk punggung pistonnya ya, nah itu ada barat-barat rambut. Kemudian untuk ring bilasnya juga sudah macet. Nah kalau misalkan hanya diganti ring piston itu tidak maksimal dan hasilnya juga tidak akan istimewa atau bagus. Untuk piston saya gunakan yang original sama dengan kode GN5 atau Honda Astrea Grand ya. Oke bolo, proses perakitan unit Honda Win ya. Proses perakitan unit Honda Win untuk internal engine Pak, tak pastikan bersih istimewa. Namun nanti ketika ini sudah terakit semua itu tidak langsung tak hidupkan, tapi tak cek dulu di bagian seal balancer sebelah kanan ya Pak, untuk memastikan benar-benar sealnya itu nanti tak ganti. Tetap tak ganti Pak. Ketika ganti piston baru Honda Win itu wajib mengganti pada bagian seal balancer. Tujuannya apa? Untuk minimalisir kegagalan pada inline ketika seal balancer rusak atau aus, otomatis oli yang outputnya dari big end itu tidak akan maksimal. Kemudian packing saya menggunakan Fuboru ya, karena yang original itu susah, saya pakai yang Fuboru. Ini untuk kualitas bagus, tidak kaleng-kaleng Mas, Fuboru, tapi lain-lain original semua. Untuk segi 4 juga Fuboru, untuk timing Fuboru, semuanya Fuboru tanpa menggunakan lem packing, menghindari lem packing biar kerjaan kita itu rapi dan tentunya presisi. Kemudian setelah buring terpasang ya, pastikan pendul bagian buring itu terpasang semua ya, terpasang semua. Kemudian di sini ada pendul satu, berarti ada 2 nyilang. Tujuannya apa? Supaya senter kemudian di bagian sini biasanya Mas, di bagian jalur pompa oli sini ya, biasanya itu umumnya itu pada hilang Mas. Sedangkan di sini itu ada semacam pendul payung ya, seperti ini kurang lebih. Nah seperti ini, karena ini mungkin baru kali ini saya yang bongkar ya, ini masih ada. Jangan sampai tidak kepasang Mas, misalkan tidak ada, jenengan wajib untuk mencarikan. Oke ya Mas, proses pembongkaran pada bagian bak kopling Mas. Proses pembongkaran pada bagian bak kopling. Ingat, ketika jenengan baru saja melakukan atau setelah penggantian piston ya, sebelum jenengan inline itu wajib Mas membelah atau membuka bagian bak kopling.
Tujuannya apa Mas? Tujuannya yang pertama untuk mengecek pada bagian filter oli. Nah, mengecek pada bagian filter oli Mas. Nah, ini tadi sudah saya bersihkan. Nah, yang pertama wajib mengecek pada bagian filter oli kasa ini. Ketika kotor silahkan bersihkan. Itu poin pertama. Poin kedua, khusus Sundawin ya Mas, jenengan wajib mengecek di bagian seal balancer. Di bagian tutup balancer ini, di dalamnya ada seal. Seal ini terhubung dengan output oli, pompa oli ya. Dimana di bagian pompa oli ini, outputnya itu dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama itu menuju ke bagian silinder kop untuk membasahi bagian nokon as, kemudian pelatu klep, kemudian per klep, dan lain sebagainya kayak bearing nokon as, kemudian pelatu klep itu sendiri, per klep, batang klep, kemudian kembali lagi ke bagian sini olinya. Intinya bersirkulasi. Yang pertama dibagi ke bagian sini. Makanya saya sering bilang jenengan ketika ganti piston, kok pistonnya baret lagi, jangan fokus di bagian sini Mas. Jangan fokus di bagian output sini. Ketika sini kenceng ya, ketika sini kenceng belum tentu yang sini juga kenceng Mas. Contohnya ini pistonnya baret, sedangkan bagian nokon as baik-baik saja, tidak mengalami kerusakan, tapi pada bagian punggung piston itu baret. Masalahnya di sini Mas, masalahnya itu di bagian seal balancer ya. Honda Win itu ada seal balancer Mas. Nah, ini yang namanya seal balancer. Untuk fisiknya ini sudah mengeras ya. Sudah mengeras, mengalami perubahan ukuran diameter. Ketika saya simulasikan di sini, nah, di sini ya. Nah, di sini Mas, ini mengalami kelonggaran. Nah, mengalami kelonggaran yang cukup parah. Sehingga input oli yang menuju ke bagian poros keras itu tidak lancar. Ketika oli tidak lancar, otomatis output membasahi bagian dinding silinder juga tidak maksimal, sehingga terjadi baretan pada piston. Itu tak ulangi sekali lagi, pompa oli itu dibagi menjadi dua cabang. Satu menuju ke bagian head, membasahi nokon as, bearing, pelatu, kemudian per klep dan batang klep. Kemudian oli bersirkulasi lagi menuju ke bagian bak tengah. Yang kedua dibagi lagi menuju ke bagian poros keras melalui bak kanan. Yang di sini itu ya, di sini ada media sebagai penghubung yang namanya seal balancer. Tujuannya dikasih seal balancer biar olinya itu tidak keluar. Ketika ini longgar, otomatis input menuju ke sini tidak lancar. Ketika tidak lancar ya, pelumasan tidak stabil, tidak maksimal, piston baret. Kadang bisa stang piston juga bermasalah. Ini wajib diganti. Ini diameter lebih besar ya ukurannya. Sedangkan ini punya saya itu sebentar. Punya saya merek Corteco. Nah, ini barang-barang all stock dari zaman Kalimantan 2013. AHM punya semuanya kecuali yang matic baru ya. Nah, ini Mas, monggo perhatikan ada dua seal balancer ya, dengan ukuran ini yang baru. Tak fokuskan, ini yang baru, ini yang lama. Jangan perhatikan untuk ukuran diameternya sudah beda. Ini yang baru masih elastis. Nah, masih elastis Mas. Nah, masih lentur, sedangkan ini sudah tidak lentur, keras, di bagian bibirnya sobek. Otomatis input ke keras yang menuju keras ya, oli yang masuk ke sini melalui bak kopling, kemudian ditransfer di sini ada yang namanya seal balancer untuk menahan oli supaya tidak keluar, tidak rembes, biar stabil masuk ke bagian poros keras, ditahan oleh seal balancer. Ketika ini longgar aus ya sudah, jenengan ganti piston baru. Mau jenengan inrayen duduk dengan cara SOP orang inrayen piston, kalau sini tidak maksimal ya percuma Mas.
beberapa jam, beberapa hari pasti ngeladak lagi pistonnya. Walaupun jenengan di sini menganggap olinya itu udah lancar, sini naik, enggak mas, karena dibagi 2 cabang itu. Ya semoga bermanfaat mas, enggak bermaksud untuk menggurui. Seperti itu ya tahapannya. Oke bro, tahap finishing, tinggal pasang Pak kopling. Sudah tak bersihkan semua Pak. Packing tetap tak ganti, walaupun utuh ndak patah tetap tak ganti. Tetap tak ganti untuk minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, rembes oli dan sebagainya. Terus dryer oli ya Pak, sudah tak bersihkan, tinggal finishing sedikit ini. Belum bersih bro, tak skip sih bro. Nah, tak cleaner meneh, bersih, steril. Tapi setelah inrayen, setelah tak pakai, nanti tak bongkar lagi Pak untuk ngecek bagian residu. Biasanya ketika habis turun mesin pasti ada kotoran mas, wajib. Supra 125 Plata sudah ready Pak, cuman rem belakangnya jenengan wis habis, tapi jenengan ndak usah katanya ya wis Pak. Hati-hati Pak di perjalanan nanti. Oke bro, inrayen win 100 bro, langsung gaspol geber tanpa ampun. Nek memang garapan jos yo anti gancet, anti trouble, gigi 2 bro langsung los. Oke Pak, win 100, mesin halus, stabil Pak. Yono sing istimewa dibulewi deh. Oke bro, langsung gaspol geber bro. Aja wani-wani kaya aku bro. Jangan berani-berani seperti saya. Jangan tiru cara saya kalau jenengan tidak paham cara inrayen ya.